Itu yang menyebabkan orang merasa kok nggak adil gitu ya. Partai-partai politik yang koruptor itu justru yang memecah belah bangsa, memecah belah keadilan tuh. Kok bukan mereka yang dibubarin? Kan itu logika publik gampang aja kan. Hal semacam itu. Nanti pemerintah bilang ya itu soal lain. Oh itu sama aja, itu kan disebutin dasar pembubaran FPI adalah karena FPI bertentangan dengan Pancasila. Sila kemana? Sila pertama, apakah FPI tidak berketuhanan yang Maha Esa? Sila kedua, kemanusiaan beradab, apakah FPI tidak membantu proses-proses kemanusiaan dalam bencana segala macam, dan seterusnya. Sila kelima, keadilan sosial, apakah FPI tidak membagi-bagi bansos atas sumbangan dia sendiri. Jadi kan mesti ditunjukkan. Kalau sekedar ngomong tidak sesuai dengan Pancasila, yang mana sila? Seluruh sila itu dilakukan oleh FPI justru kan. Nah itu soalnya. Terus nanti apalagi macam-macam akan dibuat oleh pemerintah. Bung Rocky, ini kesekian kalinya saya bertanya pada Anda soal mengapa sih kemudian pemerintah ini mengambil jalan keras menghadapi Habib Rizik Syihab, bahkan menutup pintu dialog. Kan kalau seperti ada menyinggung dalam dialog dengan para tokoh itu kan juga pada waktu itu Habib Rizik juga menawarkan semacam dialog dan rekonsiliasi. Tapi kan kemudian kubu istana lewat Pak Muldoko buru-buru menepis dan menganggap tidak perlu ada rekonsiliasi. Di dalam teori sosiologi kontemporer atau political economy, kita tahu bahwa proses deepening, di dalam teori namanya deepening, itu pendalaman investasi, pendalaman kapital, pembentukan kapital baru, itu harus didampingi oleh pengendalian politik. Itu doktrinnya begitu tuh. Jadi kita mau lihat apakah karena ada pendalaman kapital, entah itu kapital lokal atau kapital asing yang hendak masuk, maka mesti dilakukan penertiban politik. Itu satu soal. Atau sebaliknya, karena diperlukan jaminan stabilitas, maka pengendalian dilakukan untuk dipamerkan pada pemodal bahwa ini aman itu. Itu teorinya begitu. Tapi dua versi itu juga gagal. Karena apa? Karena Sri Mulyani barusan mengatakan bahwa kegagalan Indonesia itu bukan sekedar di dalam soal pertumbuhan, tapi soal korupsi. Jadi investor yang mau masuk ke Indonesia, dia pertama-tama menginginkan ada stabilitas. Karena itu mesti ditunjukkan ada pengganggu, maka kenalah FPI, seolah-olah disebut pengganggu tuh. Tapi si investor juga membaca keterangan dari Sri Mulyani bahwa Indonesia memburuk bukan karena FPI mengganggu investasi, tapi karena partai politik melakukan korupsi. Kan itu kan. Lalu orang luar negeri juga bikin analisis, apakah FPI membantu koruptor? Enggak, justru FPI menghajar korupsi. Lalu orang bingung, loh, FPI menghajar korupsi supaya Indonesia bertumbuh, supaya iklim investasi bagus. Loh, kenapa dia dibubarin? Kan ini benar-benar absurd di dalam cara berpikir rejim tuh. Gila itu. Oke.